Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bedah buku yang judulnya lumayan nendang nih. You Are a Badass. Ya, judulnya memang berani. Sumber ini kan isinya banyak banget ya soal motivasi. Tapi kita coba fokus deh gali beberapa ide inti yang bener-bener praktis gitu. Mungkin bisa ubah cara pandang sama tindakan Anda sehari-hari. Siap ya kita? Silap, tentu saja. Misi kita kali ini emang nyaring esensinya ya. Terutama soal gimana keyakinan kita yang sembunyi itu loh. Sering banget jadi kayak nahkodanya hidup kita. Hmm. Dan juga gimana keputusan sama cara pandang kita itu, wah bisa jadi dayung yang kuat banget. Kita lihat gimana Anda bisa lebih ngerasa pegang kendali lah. Oke, oke. Nah, gagasan pertama yang menurut saya menarik banget itu soal pikiran bawah sadar. Di buku ini kan dibilang kita punya pikiran sadar nih yang mikir logis, analisa, khawatir gitu kan. Betul, itu yang sadar. Tapi ada juga pilot otomatisnya, si bawah sadar ini, yang nyimpen program-program lama, apalagi dari masa kecil. Gitu kan ya? Tepat sekali. Dan bagian pentingnya nih, pikiran bawah sadar ini nyerapnya itu tanpa filter. Oh gitu. Jadi misal, dari kecil sering dengar, aduh cari uang susah. Atau mungkin keluarga kita tuh nggak ada bakat bisnis. Nah itu bisa nancep kuat banget. Jadi kebenaran bawah sadar kita. Wah, Mirip yang digambarin di bagian awal buku lah. akibatnya bisa jadi, ya ampun lucu sekaligus nyebelin ya. Secara sadar pengen maju, misalnya finansial nih. Tapi program bawah sadarnya malah kayak nginjek rem gitu. Nah itu dia. Jadi rasanya maju mundur cantik terus. Pernah nggak Anda ngerasain ada konflik batin kayak gitu? Antara pinginnya apa, hasilnya kok beda terus? Iya, iya. Dan disinilah buku ini nekenin banget pentingnya sebuah keputusan. Yang benar-benar mantap gitu. Bukan cuma pengen, tapi komit. Oh, keputusan ya kuncinya. Iya, di bab 23 itu disorot banget. Ingat nggak cerita Henry Ford? Dia memutuskan mesin V8 itu bisa dibikin. Ah, iya iya. Walaupun insinyurnya bilang nggak mungkin ya. Persis, keputusan tegas dia itu yang jadi bensin buat tindakan. Nggak peduli orang bilang apa, ragu gimana. Bukan soal harus punya jawaban dulu gitu loh. Dan itu, wah nyambung banget ya sama cara ngatasin kebiasaan nunda atau rasa aduh kayaknya belum siap nih yang dibahas juga kan. Betul. Seringkali kita diem itu bukan karena nggak bisa, tapi ya itu takutnya aja buat melangkah. Pesannya tuh kayak udah lompat aja dulu. Haha, iya. Kedengaran simpel ya, tapi ngelakuinya itu loh, tantangan. Betul sekali. Soalnya, seringnya, kejelasan tuh datang setelah kita gerak, bukan sebelumnya. Kayak yang di bab 8 itu disinggung. Setelah bergelak ya. Iya. Jadi, daripada kebanyakan mikir, ya mending ambil satu langkah kecil aja dulu. Yang paling mungkin sekarang gitu. Nah, pertanyaan buat Anda nih. Langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini? Berdasarkan keputusan yang pengen Anda wujudkan. Oke, oke. Terus ada ide keren lagi nih soal gimana cara kita ngelihat sesuatu, itu bisa ngubah realitas kita. Saya suka banget analogi burung nabrak kaca. Oh iya, ya, yang di bab 17 itu ya? Iya, burungnya kan nggak salah. Dia cuma ngelihat aja ada pintu kebuka di sebelahnya. Fokusnya ke kaca penghalang itu. Kita juga sering gitu kan? Kejebak sama cerita lama kita. Bener banget. Dan latihan fokus warna merah di bab itu juga, wah itu bagus banget buat nunjukinnya. Yang mana tuh? Itu loh, pas kita disuruh fokus nyari warna merah, tiba-tiba semua yang merah jadi kelihatan jelas banget kan? Sementara warna lain kayak hilang. Oh iya bener, kayak otomatis gitu ya? Nah, itu nunjukin betapa kuatnya fokus kita membentuk apa yang kita anggap realitas. Apa yang kita cari, yaitu yang kita temuin, gitu. Artinya, kayak yang ditekankan juga, pikiran sama keyakinan kita itu bukan cuma mikir doang, pasif gitu ya, tapi aktif menciptakan pengalaman kita. Persis. Kalau Anda yakin banget sesuatu itu sulit, atau wah nggak mungkin deh buat saya, ya itu bakal jadi kenyataan versi Anda sendiri. Bisa jadi kekuatan, tapi bisa jadi jebakan juga ya. Tepat. Lantas gimana nih cara praktisnya? Ada dua alat yang disorot banget. Rasa syukur sama pengampunan. Gratitude dan forgiveness. Oke, syukur dan maafin ya. Iya. Syukur itu dijelasin bukan cuma soal sopan santun loh, tapi lebih ke ngubah frekuensi batin kita. Jadi kalau kita latih nyari sisi baik, bahkan di situasi sulit, kayak mikir, oke, ini bagus karena itu ngelatih otak buat lihat kemungkinan baik lainnya. Menarik. Jadi bukan cuma bilang makasih ya? Bukan cuma itu,
Sementara pengampunan, nah ini bukan berarti kita setuju sama kesalahan orang lain ya, tapi lebih ke ngebebasin diri kita sendiri dari beban masa lalu. Oh, buat diri sendiri ya? Iya, mendem marah, nyesel, itu kan kayak bawa ransel isi batu terus-terusan. Berat. Memaafkan tuh kayak kita mutusin, oke, ranselnya gue taruh. Demi lega kitanya. Wah, dalam juga ya maknanya. Jadi, ini mungkin momen refleksi buat Anda nih. Cerita lama apa sih soal diri Anda, orang lain, atau cara dunia bekerja yang tanpa sadar masih Anda pegang kenceng banget? Cerita mana yang mungkin bikin Anda nggak lihat pintu terbuka di sebelah kaca Anda itu? Jadi kalau dirangkum dari penelusuran kita ya, intinya sadar sama pengaruh pikiran bawah sadar, terus pahami kekuatan keputusan yang tegas, dan latih kemampuan buat geser cara pandang kita. Itu kunci-kunci yang ditawarin buku ini biar Anda bisa lebih badass. Maksudnya lebih berdaya dalam hidup Anda. Bener, kekuatannya udah ada di dalam diri Anda kok. Tinggal diaktifkan aja ya. Iya, penulisnya kan ngingetin terus. Kita ini hidup di alam semesta yang kemungkinannya tuh nggak terbatas. Dan kita punya peran besar buat nyiptain realitas kita. Nah, ini pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Seandainya nih ya, cuma buat sesaat aja, Anda benar-benar percaya tanpa ragu sedikit pun sama potensi tak terbatas Anda. Kira-kira realitas baru kayak apa yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Coba dibayangin deh. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.